Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama dalam cawan lebur bersama Kristus. Pelajaran kedua, cawan lebur yang datang. Sahabat petang, ayat hafalan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Di laboratorium kimia, seseorang sering menempatkan berbagai bahan ke dalam wadah kecil dan memanaskannya hingga suhu ekstrim. Saat wadah menjadi lebih panas, bahannya meleleh, mendesis, memercik, atau menyala terang, tergantung dari bahan yang dimasukkan ke dalam wadah. Wadah itu disebut cawan lebur. Sebuah cawan lebur didefinisikan dalam kamus sebagai bejana yang digunakan untuk melelehkan zat yang membutuhkan tingkat panas yang tinggi. Kedua, pengujian yang berat. Ketiga, tempat atau situasi di mana kekuatan terkonsentrasi berinteraksi untuk menyebabkan atau mempengaruhi perubahan atau pengembangan. Definisi-definisi ini juga memberi kita wawasan yang bermanfaat tentang apa yang terjadi dalam kehidupan rohani kita. Pekan ini kita akan soroti beberapa alasan di mana kita mungkin tiba-tiba menemukan diri kita di bawah tekanan dan mengalami ujian di tempat-tempat di mana keadaan menyebabkan kita berubah, berkembang, dan tumbuh dalam karakter. Ini akan membantu memberi kita kesadaran akan apa yang Allah lakukan dalam hidup kita, sehingga ketika kita memasuki sebuah cawan lebur, kita akan memiliki gagasan tentang bagaimana menanggapinya. Sekilas pekan ini, apakah penyebab dari masa-masa sulit yang kita hadapi dalam kehidupan kita? Adapun ringkasan dan pokok-pokok pelajaran yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini. Segala jenis cobaan menghantam Petrus dalam gelombang berturut-turut sepanjang hidupnya. Dia berjuang melawan ombak danau yang berbuih selama malam-malam yang dingin yang dia habiskan untuk memancing bagi keluarganya. Dia berjuang melawan gelombang penyesalan yang pahit ketika dia mengkhianati Tuhannya. Dia melawan gelombang ketidakpastian di penjara setelah mengkhotbahkan Injil. Dia berjuang melawan gelombang frustrasi ketika bekerja untuk mendirikan gereja Kristen yang baru lahir. Dia menjadi seolah-olah seorang siswa di sekolah penderitaan, menelusuri cobaannya dari sebab ke akibat, sehingga memungkinkan dirinya untuk tumbuh dari pengalamannya. Tetapi dia secara khusus belajar untuk memahami peran penderitaan baik dalam pekerjaan keselamatan Tuhan maupun dalam harapan pribadinya untuk melakukan dan menjadi apa yang Tuhan inginkan baginya. Karena Petrus menjadi ahli dalam penderitaan dan pencobaan, dia paling cocok untuk mengajar kita pekan ini. Pelajaran pekan ini menyoroti beberapa jenis cawan lebur. Cawan lebur yang dihasilkan oleh setan, cawan lebur yang dihasilkan oleh dosa kita, cawan lebur yang digunakan oleh Tuhan untuk menyucikan kita dan membentuk karakter kita, dan cawan lebur kedewasaan. Cawan lebur ini memiliki sumbernya masing-masing. Iblis, kita manusia, atau Tuhan, dan kriteria untuk pengelolaan dan tanggapan. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari beberapa pokok pelajaran, dan pelajaran pekan ini menyoroti dua tema utama. Yang pertama adalah penderitaan. Setiap manusia tidak lepas dari namanya penderitaan ataupun tantangan di dalam kehidupan. Dan penderitaan adalah kenyataan saat ini di dunia kita yang telah jatuh. Dan sebagai orang Kristen, kita harus belajar menghadapi penderitaan dan belajar dari penderitaan tersebut. Karena di balik penderitaan ada pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan,
bagaimana caranya supaya kita dapat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak memfokuskan pikiran kita kepada penderitaan, tetapi justru kepada sumber pemberi kelepasan, yakni Allah yang akan melepaskan kita dari penderitaan. Di dalam kehidupan kita ada macam-macam penderitaan, dan ini seringkali menyebabkan kita mengalami rasa frustrasi, putus asa oleh karena penderitaan yang selalu datang silih berganti. Dan sepanjang minggu ini kita akan mempelajari melalui pengalaman Petrus bagaimana caranya ia dapat mengatasi penderitaan-penderitaan yang datang di dalam kehidupannya. Bukan berarti ia tidak lepas dari penderitaan, tetapi ia mampu untuk menang di dalam penderitaan yang ia hadapi di dalam kehidupan Petrus. Bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan, kita akan mempelajarinya sepanjang minggu ini. Dan pokok pelajaran yang kedua adalah sebagai pelayan rohani atas diri kita sendiri, kita perlu belajar membedakan antara berbagai jenis cobaan dan penderitaan. Ini akan membantu kita memahami bagaimana menghadapi krisis dalam hidup kita dan mengambil pelajaran terbaik. Mari kita luangkan waktu walaupun hanya sejenak di dalam setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita mempelajari pelajaran yang kedua, sehingga berkat Tuhan akan terus kita rasakan. Kita akan mampu menghadapi setiap tantangan, penderitaan di dalam kehidupan, dan kita akan dijadikan pemenang apabila kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan sebagai sumber kelepasan dari segala macam penderitaan di dunia ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dengan tekun mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat setiap hari. Kami mempelajari pelajaran yang kedua. Bantu kami untuk kami menang terhadap penderitaan, tantangan kehidupan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.